Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya Rizka Trimaida dengan NIM 1103620001 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas B. Sebelumnya saya akan membahas mengenai segmentasi pasar. Yang pertama ada definisi segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin meminta produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller tahun 2009 adalah segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Yang kedua ada tingkat segmentasi pasar. Terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama itu ada pemasaran segmen. Yang dimaksud adalah segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Yang kedua ada pemasaran ceruk, yang merupakan kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari baruan manfaat yang berbeda. Yang ketiga ada pemasaran lokal, yaitu pemasaran sasaran yang memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Yang keempat ada pemasaran individual, yang merupakan tingkat segmentasi akhir mengarah ke satu segmentasi. Yang ketiga ada dasar segmentasi pasar. Pertama itu ada segmentasi geografis. Ini dimaksud dalam melakukan strategi segmentasi dasar, pengelompokan konsumen yang menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli yang berkaitan erat dengan variabel kependudukan. Contohnya itu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Yang dimaksud adalah segmentasi ini mengkategorikan pelanggan berdasarkan pola konsumsi, status pengguna, dan interaksi mereka terhadap brand. Yang kelima ada segmentasi media, pembagian pasar melalui media yang disukai. Berikutnya ada tahapan segmentasi pasar, terdiri 6 tahapan. Yang pertama tentukan target pasar, yaitu cara menentukan suatu target adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan. Yang kedua ketahui masalah dan kebutuhan konsumen, yaitu maksudnya mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen lalu disesuaikan dengan produk yang kita jual. Yang ketiga ada ketahui perilaku konsumen, maksudnya selanjutnya kita dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan suatu produk. Yang keempat olah dan analisis data. Yang dimaksud adalah kita dapat mengelola semua data terkait konsumen yang telah kita amati. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Yang dimaksud adalah setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda, apalagi jika target pasarnya sudah berbeda-beda. Yang keenam ada evaluasi respon pasar.